Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang. Selamat siang pendengar, berjumpa lagi bersama saya Aryo Wisnu dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Kamis 27 April 2023. Baik, mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Gubernur Riau Samsuar akan meminta langsung bantuan helikopter untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Dumai melalui udara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kota Dumai, Gubernur Riau Samsuar akan meminta langsung bantuan helikopter dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Gubernur mengungkapkan pihaknya mendapatkan laporan kalau helikopter bantuan dari BNPB baru akan tiba di Riau pada 8 Mei mendatang. Namun Gubernur menuturkan bantuan tersebut terlalu lama sebab jika terus dibiarkan maka dikhawatirkan kebakaran akan lebih luas dan dapat mengakibatkan bencana kabut asap. Berangkat ke Jakarta ya akan melaporkan kepada Kepala BNPB agar juga BNPB bisa membantu ya, karena saat ini baru dibantu dari BNPB ada berupa garam untuk TMC, tapi masih dibutuhkan lagi terutama heli karena saat ini heli yang bantu ini baru heli dari Sinarmas dan ini kapasitasnya sedikit ya. Kalau dari BNPB itu kapasitasnya besar. Jadi harapan kita BNPB bisa bantu secepatnya agar nanti pemadaman ini dapat segera kita lakukan. Gubernur Riau Samsuar mengharapkan dengan adanya bantuan dari BNPB untuk pemadaman Karhutla di Dumai, maka api tidak akan semakin meluas. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru. Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal memburu pelaku kebakaran hutan dan lahan di Dumai. Sudah sepekan kebakaran hutan dan lahan di Dumai tak kunjung padam. Tim gabungan masih berjibaku memadamkan kobaran api yang menghanguskan 50 hektar lahan gambut di Pelintung, Kecamatan Medang Kampai. Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan pihaknya masih memburu tersangka yang melakukan pembakaran dengan memerintahkan Direktur Reskrimsus Polda Riau untuk melakukan penyelidikan. Kapolda dengan tegas akan menindak pelaku yang melakukan pembakaran. Tidak akan surut pulang sebelum padam. Makanya Direktur saya perintahkan untuk lidik. Ya prinsipnya kalau ada perbuatan tindak pidana saya akan tindak tegas dan kita lakukan proses hukum setegas-tegas. Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Pol Teguh Widodo mengatakan saat ini sudah memeriksa sejumlah saksi-saksi yang berjumlah 8 orang untuk dimintai keterangan penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Sesuai dengan perintah Bapak Kapolda, tadi Kasat Serse dengan timnya di sana sudah melakukan langkah-langkah untuk menyelidiki asal muasal dari titik awal sumber api. Jadi untuk menyelidiki ini kan butuh proses, karena kalau mau terjun ke lapangan api sudah masih menyala, tapi sudah ada langkah-langkah dengan pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang melihat maupun ada saksi yang mungkin terdampak terhadap kepemilikan lahannya yang terbakar. Jadi sekitar ada 8 saksi dan itu kita masih kembangkan sampai kita mengetahui sumber apinya itu apa ya. Ya memang ada informasi ataupun keterangan daripada masyarakat itu foto-foto ada dugaan kena sambaran petir, tapi itu masih kita dalami. Kebakaran lahan dan hutan di Dumai sudah terjadi pada 18 April lalu. Tim gabungan TNI Polri, BPBD dan Manggala Agni mengalami kendala dalam pemadaman, diantaranya angin yang kencang dan sulitnya akses menuju lokasi. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru. Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Kunjungan wisatawan pada 3 objek wisata di Pasaman Barat pada momen liburan Idul Fitri tahun ini hampir mencapai 20.000 orang.
Tingkat kunjungan pada 3 objek wisata di Kabupaten Pasaman Barat mencapai hampir 20.000 orang selama libur Lebaran tahun 2023. Kepala Dinas Pariwisata Pasaman Barat, Deki Hasaputra menyebutkan ada 3 destinasi wisata yang membuka pekan seni budaya selama libur Lebaran, yakni Pantai Sasak Ranah Pasisia, Pantai Sikabau, dan Pantai Air Bangis. Ia menambahkan dengan ramainya kunjungan ke 3 pantai itu tentu akan menambah penghasilan negari atau desa dan menghidupkan ekonomi pedagang lokal yang ada. Kunjungan wisatawan di Pasaman Barat alhamdulillah di Lebaran tahun ini cukup tinggi. Ada buka 3 destinasi wisata, semuanya di wisata pantai yang pertama di Sikabau, di Sasak, dan di Air Bangis. Kunjungan di masing-masing destinasi itu mencapai kisaran antara 6.000 sampai 10.000. Seperti di Sasak itu di hari pertama mencapai 10.000, di Sikabau sekitar 8.000, Air Bangis juga demikian, dan itu selama beberapa hari dari hari Lebaran kedua. Deki menambahkan kedepannya objek wisata yang ada di Pasaman Barat akan terus dibenahi dan mampu menjadi kebanggaan daerah Kabupaten Pasaman Barat. Irsyad melaporkan. Pengamanan objek wisata selama libur Idul Fitri 1444 Hijriah oleh BPBD Kabupaten Agam berakhir hari ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Agam mengerahkan sebanyak 22 personil Satgas untuk mengamankan 6 objek wisata dalam memberikan kenyamanan bagi pengunjung selama libur Idul Fitri 1444 Hijriah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Agam Bambang Warsito menjelaskan, personil itu mulai dikerahkan ke 6 objek wisata tersebut pada 22 dan berakhir 27 April 2023 atau hari ini. Sebanyak 22 personil itu dikerahkan ke objek wisata Pantai Tiku sebanyak 5 orang per hari, Taman Muko-Muko 4 orang per hari, Linggai Park 4 orang per hari, selain itu Lawang Park 3 orang per hari, Bantoroyo 3 orang per hari, dan di objek wisata Luak Gadang 3 orang per hari. Di samping itu, ulas Bambang Warsito, BPBD Agam juga mengerahkan 1 perahu di kawasan Linggai Park dan pihaknya fokus untuk mengamankan objek wisata selama libur Lebaran dan personil itu dikerahkan untuk membantu warga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sejauh pengamanan 6 objek wisata ini dilaksanakan, tidak ada kejadian yang membahayakan pengunjung, namun Bambang Warsito mengimbau pengunjung untuk tetap meningkatkan kewaspadaan saat berada di objek wisata dengan tidak berenang, menjaga anak, dan lain sebagainya. Para pendengar RRI dimanapun berada, dapat kami sampaikan dari BPBD Kabupaten Agam terkait dengan Lebaran yang kita fokuskan di tempat-tempat pariwisata yang Kabupaten Agam. Kami dari BPBD dengan berkoordinasi bersama dengan TNI Polri dan beberapa OPD mengadakan pengamanan Lebaran sampai hari Kamis. Kita terfokus pertama tentu yang mitigasi bencananya. Alhamdulillah mulai awal kita bertugas ke tempat wisata sampai saat ini pengunjung cukup ramai dan alhamdulillah nol insiden. Tidak ada kita menerima informasi yang melanggar dan hal kebencanaan. Bambang Warsito menambahkan, saat momen libur Lebaran ini, objek wisata di Kabupaten Agam ramai dikunjungi warga. Di samping itu, BPBD Agam juga melakukan pengamanan di daerah rawan bencana tanah longsor dan pohon tumbang. Daerah tersebut berada di Kelok 44, tepatnya di Kelok 32, dengan personil 3 orang per hari, pos BPBD di Kecamatan Ampek Koto 5 orang per hari, Palupuh 3 orang per hari, dan Mako BPBD Agam 10 orang per hari. Yudi Prama Agustino melaporkan. Kita menuju ke RRI Ranai. Hampir 90% ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna sudah masuk kantor pasca cuti Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Persen aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna masuk kerja hari pertama pasca cuti Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Sedangkan sisanya masih dalam masa cuti baik PNS maupun pegawai honor di lingkungan Pemkab Natuna. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Natuna Muhammad Alim Senjaya kepada RRI mengatakan pegawai yang belum masuk kantor kerja dikarenakan masih dalam masa cuti baik PNS maupun pegawai honor dari masing-masing OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna. Sebagian besar sudah, cuma ada yang cuti, yang lainnya sudah masuk kantor 90%. Rata-rata setiap kantor sih yang paling cuti cuma 10%.
karena kan libur lumayan lama, jadi mereka yang tinggal dekat-dekat nih jarang ambil cuti karena sudah cuti bersama kan. Sementara itu, mengawali masuk kerja pasca cuti bersama di lingkungan Pemkab Natuna juga ditandai apel pagi yang berlangsung di halaman kantor Bupati di Bukit Arai kemarin. Apel perdana pasca cuti bersama Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Natuna Rodial Huda. Dari Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani melaporkan. Pemerintah Kabupaten Natuna melaksanakan beragam pembangunan untuk relokasi rumah dan infrastruktur dasar bagi warga terdampak longsor dan jalan di Kecamatan Serasan. Pemerintah Kabupaten Natuna saat ini sedang melakukan pembangunan relokasi pemukiman warga yang terdampak bencana longsor di Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan. Selain itu, juga dibangun berbagai infrastruktur pendukung untuk pembangunan di wilayah tersebut. Bupati Natuna Wan Siswandi menjelaskan pembangunan yang sedang dilaksanakan meliputi 147 unit rumah dengan 1 sekolah serta musola. Di Serasan juga karena musibah kemarin dan yang sudah progresnya, saya kemarin mengunjungi Serasan, itu pembangunan rencananya mudah-mudahan sesuai dengan rencana 147 rumah ditambah dengan 1 sekolah dasar ditambah dengan 1 musola, jalan, infrastruktur semuanya. Nah, dan rencananya di Serasan itu semua jalan di Serasan itu kita masuk kepada Kementerian PU karena beliau kebetulan hadir kemarin dan lihat kondisi di Serasan. Jadi semua jalan di Serasan itu kita masuk ke dorong ke nasional kementerian, itu lebih kurang 100 lebih miliar itu mudah-mudahan. Nah kemudian embung juga di Serasan juga akan dialirkan mudah-mudahan. Nah kemudian berkaitan dengan bantuan, nah ini juga hal yang sangat penting. Jadi bantuan itu musibah kemarin dari pemerintah, kita bicara yang ditanggung jawab oleh pemerintah Kabupaten Natuna. Nah itu dari pemerintah Kabupaten Natuna sudah mengucurkan keuangan untuk musibah di Serasan itu dari APBD itu sekitar 1 miliar lebih. 1 miliar itu dalam bentuk beras kemarin untuk pertama ada berapa 8 ton, kemudian gula, Indomie dan semua semacam lah. Dan logistik ya Pak ya? Logistik. Nah itu untuk tahap awal. Nah kemudian dari PNBB pusat juga pada saat itu saya yang terima duitnya dibantu 1 miliar tapi yang diberikan 500 juta tapi saya serahkan kepada yang pengelolanya BPBD. Sama dengan yang dari APBD, saya tidak ikut campur karena memang sudah ada keuangannya dan semuanya lah. Nah, kita cuma monitor dan mengawasi pelaksanaan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama lah. Dan setiap rapat-rapat itu yang di Serasan juga, di pemerintah daerah juga, itu Pak Kapolres hadir, kemudian Pak Dandim hadir, karena Pak Kajari juga hadir kalau di ibu kota kabupaten. Karena dalam tanggap darurat itu saya komandannya yang ditugaskan sesuai aturan, kemudian Pak Kapolres adalah wakil komandan, kemudian Pak Dandim juga demikian, termasuk Pak Kajari semua, Pak Pembina. Diketahui adanya musibah longsor yang terjadi di Serasan pada bulan Maret lalu cukup mengundang penyaksian dari berbagai kalangan masyarakat untuk membantu masyarakat terdampak longsor. Untuk relokasi rumah di Serasan, pemerintah telah menetapkan lahan seluas 12,1 hektar untuk dibangun 147 rumah relokasi bagi warga terdampak longsor. Rencananya sebanyak 100 rumah diantaranya ditargetkan selesai 3 bulan ke depan. Demikian, Yusfianti melaporkan. Berikut informasi dari RRI Padang. Selama libur Lebaran, jumlah penumpang yang memanfaatkan layanan angkutan Damri ke beberapa objek wisata di Sumatera Barat terus meningkat. Penumpang angkutan wisata Damri yang beroperasi dengan rute dari Bandara Internasional Minangkabau BIM menuju beberapa destinasi wisata di Sumatera Barat mengalami peningkatan selama libur Lebaran. General Manager Damri Sumatera Barat Suryanto Boko mengungkapkan peningkatan penumpang mencapai 15-20%. Selama libur Lebaran, setiap minibus yang berkapasitas 14 penumpang selalu penuh. Menurut Suryanto, dari 4 rute yang dilayani Damri, ada 3 rute yang paling diminati, yaitu BIM menuju Kota Bukit Tinggi, BIM menuju Pantai Carocok, dan BIM menuju Maninjau.
Ya, mengalami peningkatan Pak Dodi sekitar 15-20%. Semenjak sudah lebaran ini, rute yang paling diminati ke Bukit Tinggi, terus kemudian ke Pantai Carocok, lalu kemudian ke Meninjau. Meski terjadi peningkatan penumpang, Suryanto menjelaskan tarif angkutan Damri menuju objek wisata dimaksud tidak mengalami kenaikan. Tarif tetap di kisaran Rp20.000 sampai Rp35.000, berbeda-beda setiap rute. Suryanto menambahkan tidak adanya kenaikan tarif karena angkutan Damri di objek wisata merupakan bagian dari layanan kawasan strategis pariwisata nasional. Sebagian anggaran operasionalnya disubsidi oleh pemerintah. Dodi Istio melaporkan. Pencetak foto langsung jadi di kawasan Pantai Padang meraih untung pada momen Lebaran 3 kali lipat dibandingkan hari biasa. Itu lagi main kini bang, orang dia habis rayu kan. Cetak foto langsung di objek wisata Pantai Padang masih banyak diminati pengunjung selama libur Lebaran tahun ini. Buktinya permintaan foto sekali jadi ini naik 3 kali lipat jika dibandingkan pada hari-hari biasa. Berbekal kamera DSLR yang ditambahkan dengan memori pendukung dan printer serta cetak hasil foto yang mereka jajakan, Aan terlihat semangat menawarkan jasa foto cetak kepada para pengunjung yang berada di depan landmark Padang Iora Pantai Padang. Kepada RRI Padang, Aan mengakui momen Lebaran menjadi keuntungan baginya bersama dengan teman-teman sesama jasa foto cetak langsung. Karena pada hari Lebaran, ia bisa memperoleh omset sekitar Rp300.000 per hari. Keuntungan tersebut meningkat dibandingkan hari biasanya yang hanya memperoleh perharinya sekitar Rp100.000. Aan menjelaskan pengunjung yang datang ke Pantai Padang saat Lebaran tahun ini mulai ramai pada Lebaran hari kedua. Namun ia memperkirakan pengunjung tetap ramai hingga arus balik Lebaran. Itu lagi main kini bang, orang dia habis rayu kan. Kalau normal udah semua bang. Satu ada PM. 100 berarti salah lah ini. Satu hari ya. Ya ramenya pas Lebaran kedua bang, yang hari Sabtu ramenya. Untuk harga jasa cetak foto langsung jadi ini, Aan mematok harga dari Rp10.000 hingga Rp20.000 untuk setiap fotonya. Dari pantauan di lapangan, para pengunjung tampak menunjukkan minat mereka dengan bertanya-tanya sambil melihat contoh hasil jepretan yang disodorkan Aan dan rekan-rekannya. Tak berlangsung lama, kurang dari 15 menit sesi foto dengan background Pantai Padang pun selesai dengan hasil jepretan yang dipilih pelanggan untuk dicetak dengan printer yang membutuhkan waktu sekitar 1-2 menit langsung jadi. Bobby Febrianda melaporkan. Selanjutnya kita ke RRI Bengkalis. Pasca cuti Lebaran Idul Fitri, Bupati Bengkalis menginstruksikan jajarannya untuk melakukan inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah kantor pelayanan, khususnya hasil sidak tingkat kehadiran mencapai 99%. Pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Sekda Bengkalis Dr. Ersan Saputra melakukan inspeksi mendadak sidak di sejumlah kantor instansi pemerintah khususnya di bidang pelayanan pada Rabu 26 April 2023 pagi. Sidak diawali di kantor Camat Bengkalis, disambut langsung Camat Taufik Hidayat dan sejumlah pegawai. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Jamaluddin langsung meminta laporan absen pegawai. Setelah dari kantor camat, rombongan PLT Sekda langsung menuju kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP di Jalan Antara yang diterima langsung Kepala DPM TSP Basuki Rahmat. Tingkat kehadiran pegawai mencapai 99% dan pelayanan sudah dibuka kembali mulai hari ini. Usai tinjau di DPM TSP, Sekda yang didampingi asisten, kepala BKPP, inspektur-inspektorat, dan sejumlah pejabat lainnya sidak ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disduk Capil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis. Dari pantauan di lapangan, rata-rata para pegawai sudah mulai beraktivitas baik yang aparatur sipil negara ASN dan tenaga honor. Sekda Dr. Ersan Saputra menyebutkan, sidak yang dilakukan di hari pertama masuk kerja usai cuti bersama Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah sejalan dengan instruksi Bupati Bengkalis Kasmarni untuk memastikan pelayanan mulai 26 April sudah kembali dibuka.
dan ini sesuai dengan instruksi Bupati untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan di Kabupaten Bengkalis ini berjalan seperti biasanya kembali pasca liburan Idul Fitri. Dan alhamdulillah dari pemantauan kita di OPD teknis yang kita lakukan pemantauan, rata-rata 99% hadir aparatur sipil negara di OPD tersebut, dan pelayanan alhamdulillah juga berjalan seperti biasanya, dan insya Allah dan kita harapkan pelayanan ini terus berjalan walaupun seperti kita ketahui Bapak Presiden menganjurkan untuk menunda kepulangan, menghindari arus balik yang kepadatan arus balik mungkin, tapi alhamdulillah di Kabupaten Bengkalis kita melakukan pemantauan dan berjalan dengan normal pelayanan yang diberikan di semua organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bengkalis. Sasaran yang diutamakan di bidang pelayanan untuk memastikan bahwa pelayanan tetap berjalan seperti biasa pasca Lebaran, sehingga nanti masyarakat yang berurusan tidak terhambat. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Jamaluddin mengingatkan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah bahwa sesuai dengan peraturan baru, istilah izin tidak masuk kantor tidak ada lagi, yang ada hanya cuti meskipun sehari, dan untuk cuti ini nanti dihitung dan dikurangi cuti tahunan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis. Meski ASN pemerintah sudah masuk kerja, namun tenaga pendidik dan juga siswa di Bengkalis masih libur dan kembali aktif belajar mulai 2 Mei 2023. Pasca libur Lebaran Idul Fitri dan cuti bersama, mulai Rabu 26 April 2023, para pegawai di dinas dan instansi pemerintah sudah mulai masuk kerja kembali seperti biasa. Namun untuk tenaga pendidik atau guru dan juga anak murid atau siswa sekolah, mulai masuk kembali pada 2 Mei 2023 atau tepat pada hari Selasa mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Hadi Prastyo diwakili Sekretaris Mutu Saili berharap pada 2 Mei mendatang, dunia pendidikan sudah mulai aktif melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasa, karena dalam waktu dekat akan ada proses ujian akhir tahun ajaran baru. Kalau himbauan yang jelas, kami berharap tanggal 2 Mei itu sudah tidak ada lagi yang menambah libur. Semuanya pendidikan itu sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa, karena dalam waktu yang tidak lama juga, mungkin sekitar sebulan atau 2 bulan, itu sudah langsung memasuki tahapan untuk pelaksanaan ujian di sekolah-sekolah. Jadi tentunya kami berharap tanggal 2 Mei itu seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Bengkalis sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara normal seperti biasa. Sementara itu ditanya terkait tingkat kehadiran hari pertama masuk kerja di Dinas Pendidikan hari ini, Sekretaris Mutu Saili mengatakan cukup tinggi meski tidak 100%. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis. Terima kasih Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Kita ke RRI Tanjung Pinang. Pasca libur Idul Fitri 1444 Hijriah, Sekda Kepri minta ASN Pemprov Kepri untuk meningkatkan core values ASN. Kepala Riau Adi Pratara mengatakan pasca libur Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, dirinya meminta kepada ASN Pemprov Kepri untuk meningkatkan core values ASN. Terkait dengan ketidakhadiran ASN di lingkungan Pemprov Kepri di hari pertama masuk kerja, dirinya juga sudah menegaskan untuk menginstruksikan masing-masing OPD melakukan absensi. Untuk sanksi akan dilakukan sambil menunggu instruksi dari pusat sesuai dengan laporan yang akan disampaikan nanti. Bagi ASN, core value-nya untuk segera ditegakkan pasca Idul Fitri ini, yaitu berakhlak. Kehadiran hari pertama di absen di OPD masing-masing untuk laporan, karena wajib melaporkan. Tadi udah kami umumkan juga, kalau ada yang kurang karena kesulitan di dalam transportasi, kita akan meminta arahan, akan kita bunyikan laporannya seperti itu, karena menjadi kebijakan nasional juga untuk tidak mengadakan acara sehingga orang tidak tergesa-gesa pulang dan sebagainya. Oleh sebab itu kita menyesuaikan dengan kebijakan yang diambil oleh pusat. Lebih lanjut dikatakannya bahwa untuk kegiatan halal bihalal juga sesuai dengan instruksi pusat ditiadakan, dan dirinya juga sudah meminta kepada ASN Pemprov Kepri untuk melakukan halal bihalal di luar jam kerja. Reporter RRI Edra Fitra Insani laporkan. Halal bihalal menjadi salah satu ajang memperpanjang tali silaturahim antara kepala daerah bersama masyarakat.
Ratusan masyarakat di 3 wilayah yang ada di Kabupaten Bintan memenuhi undangan terbuka yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bintan untuk kegiatan halal bihalal di saat Idul Fitri 1444 Hijriah. 3 wilayah itu dipusatkan di tempat terpisah, seperti di Gedung Nasional Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Gedung Community Center Kawal, Kecamatan Mukijang, dan di halaman kantor Camat Bintan Timur. Hampir rata-rata masyarakat dari berbagai kalangan usia memenuhi lokasi stand kuliner yang disiapkan panitia di masing-masing wilayah. Sajian kuliner yang disiapkan itu khas makanan masyarakat Melayu yang memang tidak asing di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Bintan. Sehingga sukacita di hari Lebaran tersebut terlihat bersatu padu masyarakat dengan sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah dan kepala daerah. Bupati Bintan Robi Kurniawan saat halal bihalal mengatakan melalui kegiatan positif semacam ini menjadi salah satu faktor rasa kebersamaan dan kerukunan makin terjalin dengan erat. Dalam rangka berbagi kebahagiaan bersama, saling sapa dalam silaturahim, dan yang terpenting saling mengulur tangan memberi kemaafan di hari Idul Fitri. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, dan semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bupati Bintan Robi Kurniawan berharap dengan berlalunya bulan Ramadan dan disambut dengan Lebaran Idul Fitri, perputaran roda perekonomian serta kesejahteraan masyarakat makin meningkat. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang. Selanjutnya, laporan dari RRI Batam. Percepat reformasi birokrasi di semua sektor pelayanan, Komisi Informasi Kepri dorong keterbukaan informasi publik di instansi pemerintah. Badan publik di Provinsi Kepri diharapkan dapat terbuka terhadap informasi publik yang berhak diketahui masyarakat luas. Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepri, Jazuli, mengatakan keterbukaan informasi publik merupakan hak setiap orang yang wajib diberikan oleh badan publik yang melakukan tugas penyelenggaraan negara. Ia menjelaskan keterbukaan informasi publik merupakan poin penting bagi terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Sebab saat ini tidak boleh ada lagi sekat penghalang masyarakat untuk mengetahui apa saja yang telah diperbuat oleh penyelenggara pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan standar operasional. Zaman yang sudah modern ini butuh yang namanya keterbukaan informasi. Masyarakat butuh badan publik dan badan publik juga butuh masyarakat. Kita saling keterkaitan, saling ketersinggungan, ya. Sehingga apa? Keterbukaan informasi ini sangat dibutuhkan kepada masyarakat. Penyelenggara negara yang baik, yaitu penyelenggara yang bisa memberikan pelayanan. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Komisi Informasi Kepri berharap instansi badan publik di Kepri benar-benar informatif dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat dan abdi negara yang berkontribusi pada percepatan terwujudnya reformasi birokrasi di semua sektor pelayanan publik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan. Pemasukan zakat Kota Batam tembus 37 miliar atau naik 10% dari tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi diprediksi ikut naik bahkan mencapai 7% dengan banyaknya investasi yang masuk. Terima kasih untuk kita semua, masyarakat Kota Batam. Demikian pula Ibu Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota Batam, seluruh masyarakat Batam bahu-membahu menciptakan kerukunan, indeks kerukunan secara nasional. Tahun ini kita menjadi Kepala Kantor Kemenak Kota Batam Zulkarnain Umar mengungkapkan bahwa realisasi zakat pada tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi zakat di Kota Batam pada tahun 2023 mengalami kenaikan sekitar 10%. Berdasarkan laporan Kementerian Agama Kota Batam, zakat terkumpul sebanyak 37 miliar lebih selama bulan Ramadan lalu. Perkembangan zakat infak dan sedekah tahun ini kita bisa mengumpulkan selama bulan suci Ramadan adalah 37 miliar lebih. Kita selanjutnya karena duafa kita ini butuh keseharian untuk mereka bisa hidup dengan baik dan kita arahkan bagaimana ke depan pemberdayaan ekonomi umat ini bisa berjalan. Menyikapi pencapaian tersebut, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan kenaikan realisasi zakat tersebut selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren positif. Sebab Badan Pusat Statistik Kota Batam mencatat ekonomi Batam telah tumbuh 6,84% sepanjang 2022 lalu. Pertumbuhan tersebut masih berpotensi untuk naik seiring pengembangan Kota Batam yang sedang berlangsung. Mengingat BP Batam juga terus berupaya untuk meningkatkan realisasi investasi asing sepanjang tahun 2023. Sudah ada penambahan dari jumlah. Ini bisa kita artikan yang pertama, mungkin masyarakat Kota Batam sudah punya income yang cukup sehingga infaknya jadi bertambah. Kedua, masyarakat Kota Batam tidak kembali ke kampung karena Kota Batamnya indah.
Intinya pembangunan Kota Batam kita anggap sudah ada titik terangnya pada kebaikan buat kita semua. Tentu ini tidak boleh istirahat, kita harus bangun terus supaya bertambah imannya masyarakat. Saya kira ekonomi jadi penentu. Kalau ekonomi sudah mencukupi, saya kira iman ini akan bertambah sendiri. Rudi pun optimistis pertumbuhan ekonomi Kota Batam bakal naik kembali dengan persentase 7% pada tahun 2023. Hal ini sangat beralasan karena pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dengan peningkatan investasi di Kota Batam. Bagi Rudi, investasi merupakan hal penting untuk pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Pendengar, berita dari RRI Batam tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Aryo Wisnu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit. Selamat siang dan sampai jumpa. Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.